jasad-jasad yang tercipta dari cahaya, tapi bukan cahaya yang terbatas dengan ruangan. Tidak seperti cahaya matahari, tidak seperti cahaya lampu. Karena kalau cahaya matahari, kita tutup pintu rumah kita, gak bisa dia masuk. Tapi mereka para malaikat tercipta dari cahaya, tapi tidak terbatas dengan ruang. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, niscaya kematian akan mendatangi kalian, walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada di dalam istana-istana yang memiliki benteng-benteng. Ya, kalau mereka itu terbuat dari cahaya yang terbatas dengan ruang, cukup kita tutup pintu, Israel nggak bisa masuk. Tapi mereka tercipta dari cahaya yang tidak terbatas dengan ruang. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, ya, mereka Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. La ya'sunallah, mereka itu para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ma amarahum, atas apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka selalu mereka laksanakan, tidak pernah mereka membantah Allah, tidak pernah mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diciptakan sama Allah diperintahkan untuk sujud aja kerjaannya sampai kiamat. Dan ada yang diperintahkan untuk ruku aja dia. Ada yang bertasbih, ada yang bertahmid, ada yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga yang mendoakan orang-orang mukmin, mukminat, muslim, muslimat. Ya, mereka adalah perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan hambanya. Mereka itu jumlahnya sangat banyak. Paling banyak makhluknya Allah adalah para malaikat. Manusia, jin, hewan tidak sebanyak jumlah malaikat. Paling banyak makhluk Allah adalah para malaikat. Ya, akan tetapi manusia itu tidak bisa melihat para malaikat apabila mereka dalam wujud aslinya. Kalau mereka dalam wujud aslinya, kita manusia nggak bisa melihat malaikat, kecuali para nabi. Para nabi baru bisa melihat para malaikat dalam wujud aslinya. Itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi. Untuk apa? Untuk menerima masalah-masalah agama, untuk menerima wahyu Allah, untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka diistimewakan bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya. Mereka para malaikat bisa merubah bentuk mereka dengan bentuk yang bermacam-macam. Bisa mereka jadi manusia. Nah, kalau mereka dalam wujud manusia, kita manusia baru bisa melihatnya. Ya. Dan mereka dapat menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Bagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi Sulaiman itu bersahabat dengan malaikat Israil. Israil sering silaturahmi dengan Nabi Sulaiman, datang ke kerajaannya beliau, berziarah kepada Nabi Sulaiman. Suatu ketika Israil datang dalam wujud manusia, masuk ke dalam istananya Nabi Sulaiman, dan mana Nabi Sulaiman itu seorang nabi memiliki menteri-menteri. Di antara menteri-menterinya Nabi Sulaiman ini ada yang dilihatin sama Israil, dilihatinnya lama banget. Betul-betul Israil mengarahkan pandangannya pada salah satu menteri itu. Dilihatin lama, setelah dilihatin lama Israil keluar. Setelah Israil keluar,
Nabi Sulaiman, itu siapa sih tadi? Kok dia menatap saya sampai sebegitunya, memandang saya dengan pandangan yang sangat lama? Kata Nabi Sulaiman, ente gak tahu itu siapa? Itu Israel. Israel. Waduh, jangan-jangan dia melihatin saya lama begitu, pengen nyabut nyawa saya. Aku kan menterinya Nabi Sulaiman. Kalau begitu, wahai Nabi Sulaiman, tolong kau perintahkan angin. Salah satu kendaraannya Nabi Sulaiman, angin. Angin, engkau perintahkan dia supaya dia membawa saya ke tempat yang jauh dari sini, supaya Israel gak bisa tuh mencabut nyawa saya. Ini perasaan saya udah kayak dia ngeliatin saya lama nih, kayaknya dia pengen mencabut nyawa saya. Coba kau perintahkan angin, wahai Nabi Sulaiman, supaya dia membawa saya ke tempat yang jauh dan tidak bisa mencabut nyawa saya. Akhirnya Nabi Sulaiman perintahkan tuh angin untuk membawa dia ke tempat yang jauh. Nabi Sulaiman Palestina, sama angin dibawa ke India, terbang nih, dibawa sama angin ke India. Pas nyampe di India, nggak taunya Israel udah ada di situ nungguin dia. Pas dia datang ke India, langsung dicabut sama Israel nyawanya di India. Oh, dan setelah mencabut nyawanya, si malaikat Israel kembali lagi menemui Nabi Sulaiman. Setelah malaikat Israel datang, Nabi Sulaiman nanya, wahai Israel, ente kenapa tadi melihatin menteriannya sampai sebegitunya? Kenapa tuh menteriannya? Itu dia, wahai Nabi Sulaiman, menteri ente itu, ya, dia beberapa menit lagi bakalan meninggal di India. Tapi dia masih ada di Palestina, ada bingung sama orang. Di sini tertulis dia bakalan meninggal beberapa menit lagi di India, tapi kok dia masih ada di Palestina? Apa jangan-jangan ini salah? Akhirnya saya tunggu di India, pas menit-menit terakhir kan dia, oh dan langsung saya cabut nyawanya. Malaikat bisa menyerupai manusia dan bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tajri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui di belahan bumi mana dia akan meninggal, dia akan wafat. Dan tidak tahu kita bakalan wafat di mana. Apakah di daerah kita atau di luar daerah kita, seperti si menterinya Nabi Sulaiman tadi. Ternyata dia meninggalnya di India. Dia menyangka kalau dia naik ke India, dia bisa lolos dari kematian. Ternyata di situ tertulis dia meninggalnya di India. Kemudian, ada malaikat yang wajib kita imani secara tafsir, secara terperinci dengan mengetahui nama-nama mereka. Mereka itu sangat banyak, gak ada yang mengetahui jumlah bilangan mereka melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada 10 malaikat yang harus kita imani secara terperinci, yaitu mengetahui nama-nama mereka dan juga tugas-tugas mereka. Yang pertama adalah malaikat Jibril, Aminul Wahyi. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyunya Allah kepada para nabinya Allah, kepada para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa afdalul malaika. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling utama. Pemimpin para malaikat adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian yang kedua, Mikail. Malaikat Mikail al-muwakkal bil amtar. Tugasnya menurunkan hujan, membagikan rezeki, menurunkan hujan. Maka orang kafir suka namain anaknya itu Michael. Michael itu dari kata-kata Mikail, malaikat yang membagikan rezeki. Wa Israfil. Yang ketiga, malaikat Israfil al-muwakkalu bin al-fi fisur, yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Wa
Israil. Yang keempat malaikat Israil al-muwakkalu bi qabdil arwah, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh-ruh umat manusia. Ya, ini insya Allah kita bakal menemui yang namanya malaikat Israil. Nabi Ibrahim pernah bertemu dengan malaikat Israil. Setelah beliau melihat wajahnya malaikat Israil, beliau bilang begini, indah sekali wajahmu wahai Israil. Seandainya wajahmu seindah ini, pasti orang-orang akan senang dengan yang namanya kematian karena memandang indahnya wajahmu wahai Israil. Kalau begini, gak ada yang takut orang dengan yang namanya kematian. Karena indahnya wajahmu, orang akan menginginkan yang namanya kematian. Kata malaikat Israil, wahai Nabi Ibrahim, saya memasang wajah kita ini hanya untuk hamba-hamba yang soleh seperti engkau, hamba-hamba Allah yang seperti engkau. Saya menemui mereka ya dengan wajah indah ini, dan sehingga mereka senang menghadapi kematian. Saya punya dua wajah, satu wajah indah, satu wajah buruk. Nabi Ibrahim penasaran, kalau begitu saya kepengennya wajah buruk engkau, wahai Israil. Jangan, kau gak akan sanggup, kau gak akan kuat wahai Nabi Ibrahim. Enggak, saya bakalan berdoa kepada Allah, saya minta sama Allah supaya Allah mengizinkan saya melihat wajah buruk engkau wahai Israil. Akhirnya dikabulkan permohonan Nabi Ibrahim untuk melihat wajah buruknya malaikat Israil. Setelah dia melihat wajah buruknya malaikat Israil, Nabi Ibrahim pingsan selama 40 hari 40 malam. Kalau kita udah gak bakal naik Nabi Ibrahim, Nabi Rasul melihat wajah buruknya malaikat Israil langsung gak sadarkan diri selama 40 hari. Kalau kita udah lewat, gak bakal naik gitu. Setelah sadar, Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, seandainya Engkau jadikan wajah buruknya malaikat Israil itu sebagai siksaan untuk hamba-hamba yang bermaksiat kepadamu, niscaya cukup ya Allah, gak butuh kepada siksaan lain. Karena sangat menyeramkannya sehingga yang melihatnya itu merasa sangat tersiksa. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim, malaikat Israil jawab, wahai Nabi Ibrahim, wajah buruk saya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan wajah buruknya malaikat Munkar dan Nakir yang akan memberikan pertanyaan kepada kita di alam kubur nanti. Dan wajah buruk malaikat Munkar dan Nakir gak ada apa-apanya dibandingkan wajah buruknya malaikat Zabaniyah yang Allah tugaskan memberikan siksaan kepada penghuni neraka. Bagaimana tuh? Israil saja sudah menakutkan, Munkar Nakir lebih menakutkan, Zabaniyah lebih menakutkan lagi. Tapi itu semua mereka memasang wajah buruk mereka untuk orang-orang yang semasa hidupnya tidak takut kepada Allah, suka menentang hukum-hukum Allah, melanggar syariatnya Allah. Kalau kita kepengen bertemu dengan malaikat Israil dalam wajah baiknya, dalam wajah indahnya, ya jadilah hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian wamun karun wa nakirun, malaikat Munkar dan Nakir alladzani yas'alani al-mayyita bi qabrihi, yang memberikan pertanyaan kepada mayit di dalam kuburnya, wa raqibun wa atidun, dan juga malaikat raqib dan atid alladzani yaktuban al-hasanat wa sayyi'at, yang keduanya mencatat amal kebaikan dan amal keburukan, wa ridwanun khazinul jannah, dan malaikat ridwan yang ditugaskan untuk menjaga surga, wa malikun khazinah, dan malaikat malik yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga neraka. Nah, itulah 10 malaikat yang wajib kita imani secara terperinci dengan mengetahui nama-nama mereka.
bersahabat dengan malaikat. Suatu ketika Nabi Idris alaihissalam dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat Nabi Idris dengan amalan semua makhluk yang hidup pada zaman itu. Karena semua makhluk, semua manusia yang hidup pada zaman itu, mereka semua jadi kenal Allah, mereka ibadah kepada Allah berkat dakwahnya Nabi Idris, maka Nabi Idris diangkat derajatnya dengan amalan seluruh makhluk. Itu kelebihan dakwah, kelebihan kita mengajak kepada kebaikan, kelebihan kita mencegah daripada kemungkaran. Jadi kalau kita berdakwah, kita mengajarkan ilmu wudhu kepada seseorang, tiap kali dia berwudhu, pahalanya kita dapat. Kita ajarin seorang baca Quran sampai dia bisa, tiap kali dia baca Quran, pahalanya masuk ke rekening amal kita. Ya, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap hari naik makan. Setiap hari orang belajar fikih Syafi'i. Ini sahabat fikih Syafi'i itu kalau di mana-mana di belahan penjuru dunia orang mempelajari fikih Syafi'i sehingga semakin tinggi derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Idris dapat wahyu kayak begini, beliau senang. Ya Allah, Engkau ingin mengangkat derajatku dengan amalan seluruh hamba-hambamu. Malaikat Nabi Idris nih bertanya kepada sahabat malaikatnya, wahai sahabatku, coba engkau tanyakan kepada malaikat Israel, umur saya ini berapa lagi? Karena saya pengen menambah amal saya. Allah ingin mengangkat derajat saya dengan amalan semua hambanya pun saya ingin lebih banyak lagi beramal semasa hidup saya. Waktu saya di dunia berapa lagi? Coba engkau tanyain. Ikut aja naik di punggung saya, kata malaikat sahabatnya Nabi Idris. Akhirnya diajak terbang sama malaikat sahabatnya. Kemudian di langit keempat bertemu dengan malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, Nabi Idris bertanya, umur dia di dunia berapa lagi? Soalnya dia dapat wahyu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dengan amalan semua makhluk. Memang Nabi Idrisnya di mana? Ini di punggung saya. Oh, baru aja saya dapat perintah dari Allah untuk mencabut nyawanya di langit keempat. Saya bingung. Ya Allah, ini gak salah. Saya mencabut nyawa malaikat, nyawa Nabi Idris di langit keempat. Bukannya dia tinggal di bumi. Saya nggak tahunya ente yang nganterin. Dicabutlah nyawanya Nabi Idris di langit yang keempat. Allah bilang dalam Al-Quran, wa rafa'nahu makanan aliyya. Idris kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Sampai-sampai dicabut nyawanya itu di langit keempat. Nah, sebagaimana para nabi itu bersahabat dengan para malaikat, kita juga sama. Kita ini bersahabat dengan malaikat Raqib dan Atid. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, kita adalah sahabat mereka Raqib dan Atid. Mereka itu terbuat dari cahaya yang mana mereka menyukai cahaya. Kalau kita ajak mereka cahaya di sini, bukannya berarti mereka senang ke tempat yang terang, ya. Bukan, artinya cahaya di sini adalah kebaikan, amal taat, amal soleh. Kalau kita ajak mereka sholat berjamaah, hilang mereka Raqib Atid. Kenapa? Karena berada di habitatnya cahaya. Kita ajak mereka baca Quran, merasa nyaman dengan kita, merasa asik dengan kita. Kita ajak ke pengajian, hilang mereka. Kenapa? Karena habitatnya cahaya. Ya, pun mereka tidak menyukai yang namanya kegelapan. Bukannya kita bawa ke tempat gelap, enggak, artinya kegelapan, keburukan, kemaksiatan. Kita ajak mereka untuk meninggalkan sholat, sengsara mereka. Kita ajak melakukan kemaksiatan, untuk berbuat zalim, untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Mereka merasa sangat tersiksa, mereka
pengajian, kita ajak dia untuk bersedekah, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Berarti kita menjadi sahabat yang baik untuk mereka, sehingga mereka merasa nyaman dengan kita, merasa senang dengan kita. Maka ketika kita meninggal, mereka raqib atid akan datang ke kuburan kita. Mereka akan berkata, nahnu da'ibani ala qabrik wa nusalli 'alaika hatta taqumal qiyamah. Ya, kata malaikat raqib atid, kalau kita bisa menjadi sahabat yang baik untuk mereka, kami datang ke kuburanmu wahai sahabat, wa nusalli 'alaika, kami akan memohonkan rahmat kepada Allah untukmu. Kami akan mohon kepada Allah supaya Allah merahmatimu, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu, Allah memaafkan kesalahanmu, Allah menerima amal ibadahmu, Allah mengangkat derajatmu, karena semasa hidupmu engkau selalu mengajak kami kepada kebaikan, kami tidak akan meninggalkan. Sampai kapan? Hatta taqumal qiyamah, sampai datang hari kiamat kami akan di kuburanmu ngedoain engkau supaya engkau diangkat derajatnya, supaya engkau dirahmati oleh Allah, supaya engkau diampuni dosa-dosanya. Itu kalau kita bisa menjadi sahabat yang baik untuk malaikat raqib dan atid. Nah, kalau sebaliknya kita menjadi sahabat yang buruk untuk malaikat raqib dan atid, kita ajak mereka kepada kemaksiatan, kita ajak mereka kepada kezaliman, mereka ajak kita kepada perkara-perkara yang mungkar, mereka juga akan datang ke kuburan kita. Mereka akan berkata, nahnu da'ibani ala qabrik wa nal'anuka hatta taqumal qiyamah. Kami datang ke kuburanmu, wa nal'anuka, kami akan melaknat kau, mengutuk kau, memohon kepada Allah agar engkau dijauhkan dari rahmatnya Allah, agar engkau diusir dari rahmatnya Allah, hatta taqumal qiyamah, sampai datang hari kiamat. Ya, hati-hati kalau kita ingin berbuat kemaksiatan, kalau kita ingin berbuat keburukan, di samping kita ada malaikat raqib dan atid yang isi dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kalau mereka isi, mereka tidak merasa nyaman dengan kita, mereka akan datang ke kuburan kita, melaknat kita sampai hari kiamat. Hanya doa malaikat itu dijawab sama Allah, karena mereka tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buat kalau kita berbuat kebaikan, berarti kita menjadi sahabat yang baik untuk mereka, dan mereka akan memohonkan rahmat kepada kita sampai hari kiamat.